Halo guys, jumpa kembali dengan Yap Mandala di sini. Jadi kali ini saya hadir kembali setelah sekian lama absen ya, tidak live karena memang mohon maaf saya lagi fokus untuk membuat buku. Eh, Buku yang pertama sudah penuh ya, Book of Shadow. Jadi buku yang kedua ini adalah Book of Light, Sefer HaSohar, yang banyak berisi tentang ilmu-ilmu Kabbalah dan Occult, termasuk dengan ilmu sakit geometri. Jadi saya memang tidak banyak bisa live akhir-akhir ini, tapi kali ini saya ingin sejenak menyempatkan untuk live sebentar untuk menjelaskan pada teman-teman semua tentang kondisi yang kita alami akhir-akhir ini, khususnya di tahun 2023 ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu, dalam khususnya 2 hari terakhir ini masif sekali ya tembakan dari matahari. Jadi energi photon wave yang sampai ke bumi ini indeksnya sampai di KP7. Jadi 2 hari ini sempat seperti roller coaster ya, sama seperti kalau kita sedang naik kapal, kita seperti naik ombak, ada ombak yang besar. Jadi naik dari 5, 6, 7, turun lagi 5, 6, 7. Begitu terus selama kemarin ya terutama. Jadi saya yakin sebagian besar teman-teman yang peka, yang belum bisa berakselerasi akan merasakan mual dan pusing, dan terutama merasakan emosional yang tiba-tiba tertrigger tanpa sebab seperti itu. Nah, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di bumi saat ini? Jadi reminding kembali untuk teman-teman yang mungkin sudah lama ikut saya, mungkin sudah banyak baca di wall saya juga tahu. Tapi untuk teman-teman yang baru, silahkan untuk bisa jalan-jalan dulu di wall saya sehingga bisa melengkapi kepingan yang ada tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Saat ini kita sedang berada dalam end cycle dan menuju new cycle. Dari cycle 26.000 tahun di bumi. Dan seperti biasa di masa transformasi atau transisi seperti ini tuh memang banyak terjadi hal-hal yang masif atau tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga akan terasa mungkin berat bagi sebagian besar orang yang belum berlatih untuk akselerasi dan keseimbangan. Nah, bumi saat ini setiap masa ganti cycle di masa transformasinya itu sedang naik ke vibrasi atau frekuensi yang lebih tinggi. Jadi kita sebagai manusia yang berada di dalamnya juga harus ikut jika kita mau tetap berada dalam tubuh fisikal 3D ini, karena kita hidup dalam plane 3 dimensi ya. Meskipun kesadaran kita dalam multidimensi, tetap kita adalah makhluk 3 dimensi, punya fisikal. Nah, karena bumi saat ini secara fisikal juga sedang naik vibrasinya ke dimensi atau frekuensi yang lebih tinggi, maka kita yang hidup di dalamnya pun juga dituntut atau istilahnya dipaksa untuk juga ikut naik level, untuk naik frekuensi. Itulah sebabnya kita sekaligus juga berada dalam masa aktif solar sun cycle, di mana tembakan dari matahari itu bertubi-tubi ke bumi, dan ini masih belum puncaknya. Jadi puncaknya nanti akan ada di tahun 2024 nanti, yang benar-benar akan jauh di luar, beyond our imagination seperti itu. Jadi masa kebangkitan spiritual ini sudah dimulai sejak tahun 2012 yang lalu, dan mulai semakin intens di 2020 kemarin bagi banyak orang, dan akan semakin intens lagi dalam 3 tahun ke depan terutama. Ini proses transformasi yang memang tidak singkat ya, saya tidak bilang itu sekali jadi, tapi ini bisa puluhan tahun lamanya. Tapi masa-masa terpenting adalah masa-masa saat ini, di mana memang seperti kalau kita gambarkan secara visualisasi, bumi ini seperti yang sedang berada tarik-menarik. Jadi ada old earth sama new earth, itu seperti angka 8 yang sedang tarik-menarik, di mana nanti mereka yang bisa naik ke vibrasi yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi, mereka akan masuk ke new earth. Sementara mereka yang tidak bisa itu akan tetap belajar di old earth yang nantinya juga akan musnah, seperti itu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan saat-saat ini adalah
tetap harus kembali ke diri ya, kembali ke diri, tetapi jalan untuk kembali ke diri itu ada banyak, banyak sekali. Jadi kalau, jalan saya adalah jalan cendana. Jalan cendana itu adalah jalan melalui pengetahuan, kesadaran melalui pengetahuan, knowledge ya. Tapi ada banyak sekali jalan lain seperti jalan bakti, jalan karma, jalan sakti, seperti itu. Jadi masing-masing punya banyak sekali jalan dan teman-teman silahkan pilih jalan mana yang paling sesuai dengan teman-teman semua. Nggak perlu memaksakan satu sama lain karena nggak akan bisa match, seperti itu. Nah, circle-circle akan semakin dibentuk. Jadi nggak usah kaget kalau lingkungan teman-teman atau spiritualitas yang kita miliki 3-4 tahun yang lalu itu sangat akan bisa jadi jauh berbeda saat ini. Dan ini akan semakin dibentuk lagi ke depannya. Maka mereka yang memang tidak bisa mengikuti atau tidak bisa masuk untuk ikut naik, itu akan dengan sendirinya akan terseleksi untuk masuk ke golongan mereka sendiri, seperti itu. Tapi jangan berpikir bahwa ini tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, tidak. Karena ketika kesadaran kita lebih tinggi, kita akan memikirkan bahwa semua orang itu ada saudara. Semua orang itu adalah pecahan jiwa yang sama dari satu oneness ketuhanan. Jadi, kalaupun terjadi penyimpangan, itu bukan karena kita saling benci atau yang satu lebih rendah, satu lebih tinggi, tapi hanya karena peran dan pembelajaran masing-masingnya memang sudah berbeda, seperti itu. Jadi, tolong jangan membenci siapapun yang memang sudah keluar dari lingkaran Anda, dan tidak perlu menjauhi atau dengan sengaja membenci atau menyalahkan seperti itu, karena untuk naik ke kesadaran yang lebih tinggi, kita benar-benar perlu menjaga hati kita supaya tulus dan tetap mencintai semuanya. Jadi tetap menganggap semuanya itu adalah pecahan jiwa yang sama. Jadi seperti itu. Nah, yang terjadi saat-saat ini di masa dimana tembakan dari solar begitu tinggi, itu tubuh kita pun sedang dibentuk. Jadi bukan hanya secara fisikal tapi juga secara non fisikal. Semua sedang dibentuk agar bisa menyesuaikan dengan frekuensi lebih tinggi dari bumi yang sekarang juga sedang dibentuk pada grid yang baru. Nah, untuk bisa menyesuaikan ke situ, tentu kita juga harus mengupgrade diri kita sendiri. Termasuk dari jenis makanan, dari jenis sudut pandang, dari mungkin apa kebiasaan yang kita alami sehari-hari itu pasti bisa berubah. Nah, tolong dengarkan baik-baik ke dalam diri. Jangan banyak ngikut ke orang lain yang belum tentu selaras dengan kita. Jadi pilih mana yang paling selaras dengan diri, karena masing-masing bisa sangat berbeda, karena bentukan tubuh dan kebutuhan kita masing-masing tuh bisa sangat jauh berbeda. Nah, itu dari sisi fisikal ya, dari apa yang kita makan ya. Dari sisi circle itu juga akan dibentuk lagi. Dan kenapa saya sarankan teman-teman punya circle atau community ya, karena memang dari community itu akan sangat membantu ketika terjadi banyak benturan energi atau banyak tembakan solar photon waves dari matahari atau dari galaktik yang lain. Karena ketika kita bisa berakselerasi dalam suatu circle itu akan sangat membantu. Karena dalam satu circle itu kan ada mereka yang memang akan menjadi ketua di sana, akan ada yang menjadi tetua, dan ada member-member yang memang punya vibrasi yang sudah jauh lebih tinggi daripada member yang lain. Nah, semua ini akan berakselerasi sehingga membawa satu kapal itu bisa naik pada nanti 5D Earth yang secara fisikal nanti sebenarnya. Oke, jadi kenapa circle itu penting? Karena di sana kita bisa lebih cepat berakselerasi. Jadi teman-teman bisa coba rasakan sendirilah, atau silakan bertanya pada mereka yang berada dalam satu circle dengan saya saat ini. Bagaimana rasanya ketika mereka punya pergulatan di luar dan mereka masuk ke dalam, kita nggak usah ketemu langsung, bahkan hanya melalui suatu WA group chat itu, ketika mereka di luar mengalami suatu kesulitan dan mereka hanya masuk kepada grup chat itu saja, vibrasinya sudah akan jauh berbeda dan itu akan berputar terus mengakselerasi kita pada vibrasi yang lebih tinggi dan lebih stabil. Oke, jadi circle itu penting. Kemudian yang selanjutnya adalah secara personal, masing-masing juga akan mengalami istilahnya dark shadow atau pembelajaran luka-luka trauma lama yang masih belum sembuh, itu akan otomatis dibawa naik kembali. Yang masih tersisa itu akan dibawa naik kembali melalui konflik atau apapun ya, apapun bentuknya akan dibawa naik ke permukaan. Nah,
itu bukan berarti bahwa kita, loh kok kita masih jatuh ke titik yang sama seperti dulu, mengalami hal sama. Tidak seperti itu. Jadi yang kali ini adalah ketika hal itu dibawa naik ke permukaan, misal tiba-tiba kok plan semua nggak berjalan sesuai rencana, atau kok tiba-tiba saya merasakan luka yang sama atau bertemu dengan orang yang sama yang membawa sikap yang sama seperti dulu. Itu bukan berarti kita kembali ke titik awal dulu, bukan. Tapi saat ini ketika kita sedang dibantu untuk membersihkan murni semua luka lama itu sampai bersih, sehingga ketika itu kita alami langsung di permukaan dan kita alami saat ini, cukup kalian sadari, cukup kalian memiliki conscious itu, menyadari bahwa oh ini adalah luka lamaku yang belum sembuh, ini aku pernah mengalami cycle seperti ini sebelumnya. Cukup kalian sadari saja, kemudian kalian afirmasikan, kalian lepaskan itu kembali. Kalian lepaskan kembali supaya itu kita dibantu untuk healing dan dipulihkan oleh semesta melalui kejadian-kejadian yang tampil di permukaan seperti tadi. Oke, jadi jangan kaget kalau banyak hal yang timbul ke permukaan itu bukan berarti kita downgrade atau kembali lagi ke cycle atau kembali ke kesehatan kita yang dulu, tidak, tapi kita sedang dibantu untuk memurnikan sampai ke titik penghabisan terakhir, karena ke depan ini semua akan menjadi semakin intens. Banyak hal-hal baru yang di luar pemikiran manusia umum secara kebanyakan itu akan terjadi di depan. Secara galaktik, kesadaran multidimensi akan semakin dibangkitkan. Jadi ya banyak-banyaklah untuk teman-teman bisa saling sharing dalam suatu komunitas circle terdekat atau pada suatu guru atau master yang kalian percaya memiliki vibrasi yang stabil di vibrasi tinggi yang bisa membantu kalian memberikan sudut pandang berbeda sehingga bisa membantu kalian untuk elevate seperti itu. Kemudian untuk menyiasati solar flare, jadi kalau kalian teman-teman baca jurnalnya tentang efek solar radiasi ke bumi itu seperti apa, itu menimbulkan antiinflamasi. Teman-teman bisa cek sendiri di Google ya, antiinflamasi itu apa saja, termasuk salah satunya sakit tulang punggung, kemudian linu-linu, kemudian ruam kulit, kemudian sakit asam lambung, seperti itu. Semua itu adalah gejala antiinflamasi, termasuk sakit gigi, gusi bengkak, itu juga semua. Nah, saran saya yang utama tetap cek secara medis, karena kita tidak tahu suatu akibat itu bisa banyak penyebabnya. Jangan selalu menyalahkan itu adalah penyebab dari radiasi matahari, atau jangan menyalahkan itu adalah akibat dari gejala shifting atau ascension. Tapi tetap cek secara medis. Jika secara medis baik-baik saja, maka lakukan hal-hal lain yang bisa membantu kita elevate, menaikkan vibrasi. Nah, untuk menyiasati antiinflamasi tadi itu, teman-teman bisa makan susu almond atau dark coklat seperti itu, dan mengurangi konsumsi kafein ya. Jadi kafein untuk saat-saat ini mungkin batasnya mungkin paling banyak untuk saat kondisi tubuh yang sangat fit itu mungkin 2 gelas sehari kafein. Tapi di luar itu dengan ditambah solar photon wave yang ke bumi ini makin banyak, teman-teman pasti akan merasa mual. Jadi batasi kafein, ganti ke dark coklat atau susu almond. Itu yang bisa saya sarankan. Di luar itu silakan lakukan meditasi mandala, meditasi lilin, atau cara-cara apapun teknis yang teman-teman selaras. Bisa jadi dari musik, bisa dari frekuensi, bisa dari gerak atau tarian, bisa dengan grounding atau earthing. Jadi banyak sekali jalan, tidak tertutup hanya harus satu jalan saja. Silakan explore sendiri mana yang paling selaras untuk teman-teman sekalian. Oke. Dan bulan Maret nanti itu adalah salah satu bulan terpenting dan merupakan bulan yang paling, istilahnya saya rasakan akan menjadi paling penting, paling berat, paling elevating dibanding seluruh bulan yang ada di 2023. Jadi tolong persiapkan diri dengan baik, banyak-banyak sharing dan akselerasi dengan teman satu circle Anda. Kalau kalian kebetulan belum punya circle, silakan cari atau ikuti suatu guru atau master. Kalian mengikuti suatu guru atau master itu bukan berarti Anda tidak menjadi master diri Anda sendiri. Jadi seorang guru atau master yang baik, tetap dia akan menyarankan untuk Anda menjadi guru atau master Anda sendiri. Tetapi jalannya atau prosesnya itu bisa banyak. Banyak orang nggak akan berkembang ketika dia nggak didampingi oleh seorang mentor tertentu yang bisa membantu dia berakselerasi dengan baik. Jadi jangan
berpikiran sempit, menganggap kalau kita memiliki seorang master atau guru itu berarti kita tidak menjadi master diri kita sendiri. Itu menurut saya pandangan yang sempit ya. Jadi tolong elevate, tolong meluaskan sudut pandang Anda sehingga kita menyikapi segala sesuatunya di luar itu secara tepat pada porsinya. Jadi tidak menyalahkan yang satu, tapi kita meluaskan pandangan. Seperti itu, oke? Mudah-mudahan video singkat saya kali ini cukup bisa membantu untuk reminding kembali dan mengarahkan kalian kembali bisa menyelami diri dengan lebih baik lagi. Trust your intuition, trust your spirit guide, trust this universe, karena mungkin ada banyak jalan yang mungkin tidak sesuai harapan kita, itu sebenarnya sedang disetting agar kita bisa mengalami sesuatu hal dengan senyaman mungkin untuk hasil yang paling baik menurut semesta. Jadi have trust pada semesta ini, have trust pada spirit guide kita, have trust pada diri kita sendiri, dan have trust pada circle terdekat kita secara spiritual. Oke, thank you. Salam Mandala.